Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, yang kami hormati segenap pengurus pengasuh PAY Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak Ibu serta yang kami cintai dan kami bangga-banggakan, para santri santriwati yang soleh dan solehah. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas beribu nikmat hidayah, taufik serta inayahnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga kita semua hingga saat ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kesehatan kita masih kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya melalui majelis ilmu yang mulia pada malam yang penuh berkah ini. Karena di luar sana banyak orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang lebih besar badannya dari kita, namun mereka tidak kuat untuk hadir dalam majelis ilmu. Begitu pula banyak orang yang ingin hadir bersama kita di taman-taman syurganya Allah pada malam hari ini, namun belum diberikan kesehatan sehingga belum sempat untuk hadir bersama kita pada malam hari ini. Maka semoga kita doakan yang sakit Allah Subhanahu wa ta'ala segera berikan kesehatan, dan yang sehat Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kesehatannya. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat umur atau nikmat hidup ini merupakan nikmat yang singkat. Namun yang singkat ini justru sangat menentukan kebahagiaan kita atau menentukan kemuliaan kita yang sesungguhnya di akhirat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau memberi pesan yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Beliau bersabda, kun
ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kita di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang sedang musafir, yang ingat, yang selalu merindukan tempat kembali kita. Kalau kita piknik jalan-jalan ke luar kota, kira-kira mau tetap tinggal di sana atau kembali lagi ke rumah kita nih? Adik-adik gimana nih jawab? Kembali pasti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa dunia ini merupakan tempat ujian bagi kita. Belva nih, namanya kayak orang luar negeri ya Pak. Surah Az-Zariyat ayat 56 mungkin sering kita ulang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun mereka lupa. Banyak pula yang salah sangka, yang seharusnya dunia menjadi tempat ujian, namun tempat persinggahan, namun malah menjadi tujuan. Sehingga yang dipikirkan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari lahir sampai meninggal adalah dunia sebagai tujuan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar nasihat ini ya, jadilah kita ini seperti seorang musafir atau jadilah seperti seorang asing, sehingga selalu yang kita prioritaskan adalah tempat kembali, yang kita rindukan adalah tempat kembali kita. Beliau mengatakan, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Maka kalau kita sedang berada di waktu pagi, waktu masa sore, petang, maka jangan pernah menunda satupun kebaikan sampai besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiri al masa. Ketika kita sedang di waktu pagi, jangan pula kita tunda sampai waktu sore, karena ajal selalu datang tiba-tiba. Kemudian beliau mengatakan, al-yaum amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Hari ini adalah hari yang penuh dengan amal, ibadah, bekerja, sholat, mengaji, yang kadangkala membuat kita capek. Namun tidak apa-apa, karena memang dunia diciptakan untuk kita untuk bercapek-capek, berlelah-lelahlah di dunia. Kalau sudah tidak kuat berlelah-lelah, ya silahkan pulang nih. Mau pulang atau tidak nih anak-anak ini? Kalau merasa belum siap pulang, artinya pulang dari dunia ya berarti meninggal. Kalau belum siap pulang ya berarti berlelah-lelahlah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia. Maka Imam Ahmad ketika ditanya mata rohah, kapan istirahat itu ya Imam? Ar-rohatu fil jannah. Istirahat yang sesungguhnya itu adalah di surga. Karena di hari itu sudah tidak ada lagi amal, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi baca Al-Quran ya. Apalagi simaan di malam Jumat seperti tadi. Tidak ada lagi puasa Senin Kamis. Yang ada hanya apa? Hisab dari apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Maka dalam Quran surah Al-Haqqah, mungkin adik-adik semua sudah hafal nih. Di Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-19 sampai 24, Allah menceritakan tentang orang-orang yang beruntung, yang sukses. Siapakah mereka? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah.
Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amalnya itu dari sebelah mana? Kanannya. Mereka berani mengatakan bacalah ya, sebentar. Mereka berani mengatakan ambillah catatan amalku ini, bacalah. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah, karena orang tersebut yakin akan adanya hari hisab, sehingga setiap hari dia sudah persiapan. Contohnya kemarin ada selebaran itu tentang akan adanya operasi zebra oleh Bapak polisi. Maka ketika mendengar info ini pasti kita akan berhati-hati ketika berkendara, pakai helm, bawa SIM, kemudian taat rambu lalu lintas, karena ketika itu kita sudah mendapat info kalau mau ada operasi zebra dari para polisi. Maka orang-orang yang yakin akan adanya hari hisab, mereka di dunia berlelah-lelah dengan ibadah, berlelah-lelah dengan menghafal Al-Quran, bercapek-capek menutup aurat, bercapek-capek puasa, bercapek-capek sholat malam, bercapek-capek harus mondok di PAY ini. Namun kelak di akhirat mereka santai. Bahkan namanya orang-orang yang beruntung ini, yang diberi kitab dari sebelah kanan, mereka berani mengatakan, silahkan ambillah kitabku, baca saja. Kalau kayak kira-kira berani gak dilihat sama ustadz-ustadzah di sini? Berani atau tidak? Tentu tidak berani, karena banyak chat-chat yang tidak baik. Namun kalau tidak ada kesalahan, pasti akan tenang saja karena tidak ada salah. Kemudian apa? Fahuwa fi 'aisyatir radhiyah. Mereka berada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah. Buah-buahan ya dekat kepada mereka, dan dikatakan kepada mereka apa? Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah dengan ya nikmat disebabkan amal-amal yang telah kamu kerjakan dahulu, atau amal-amal yang telah kamu kerjakan ya ketika masih di dunia. Maka itu orang-orang yang sebaliknya di ayat yang ke-25 Allah kisahkan tentang orang-orang yang celaka, yaitu siapa? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi ya laitani lam uta kitabiyah. Dan orang-orang yang diberikan catatan dari sebelah kirinya, maka mereka mengatakan, alangkah baiknya kalau aku tidak menerima catatan amalku ini. Walam adri ma hisabiyah, andaikan aku tidak pula tahu apa isi dari amal perbuatan ini. Ya laitaha qanatil qadhiyah, alangkah baiknya kalau kematian, qadhiyah itu adalah takdir Allah, yaitu kematian itu menjadi akhir dari segala-galanya. Namun justru ketika seseorang telah meninggal, itu merupakan awal dari segala-galanya, awal dari sesuatu yang sebenar-benarnya. Ma aghna anni maliyah, ketika itu harta-harta yang telah dikumpulkan didapat oleh orang tersebut mampu memberikan manfaat. Kalau sekarang orang kaya mampu membeli hukum ketika mau dipenjara, dia bayar polisinya atau suap sana suap sini, sehingga apa? Hukumannya diringankan atau bahkan dibebaskan. Halaka anni sultaniyah, begitu pula dengan apa? Dengan apa? Kekuasaanku telah hilang ya. Mungkin ketika di dunia dia berkuasa,
yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Maka di dunia mampu, namun kelak ketika sudah meninggal, apalagi di akhirat, semuanya tidak ada lagi manfaat. Terus apa kata Allah? Khuduhu faghulluh, tangkaplah orang tersebut, ya, ikatlah tangannya itu, ya, peganglah, belenggulah tangannya ke lehernya. Nah itu artinya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tsummal jahima shalluh, kemudian disuruh dimasukkan ke api neraka. Wal iyadu billah. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Kemudian dibelit dengan rantai yang panjangnya itu 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya, ya, dia dahulu di dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Wala ta'ala, ini menegaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dan surah Al-Haqqah ini, bahwa dunia itu memang tempat kita untuk berlelah-lelah, dan lelah-lelahnya itu hanya sebentar saja. Kita mungkin ketika sholat ngantuk, capek, dingin, lelah. Ketika suruh menghafal Al-Quran, habis dari sekolah capek, suruh belajar lagi, menghafal Al-Quran lagi. Namun itulah memang hakikatnya dari dunia. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-19, mohon maaf, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya bersabar dengan sholatnya, bersabar menjaga auratnya, bersabar untuk tidak berkata yang kotor, bersabar untuk mengeluarkan sebagian hartanya walaupun dia sudah bercapek-capek dalam mengumpulkannya, bersabar untuk taat kepada bapak ibu guru, kepada Allah dan Rasulnya, bersabar untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, baik dari sakit, dari mungkin kadangkala ada kehilangan sesuatu, mungkin teman kita yang Allah jadikan ujian dalam hidup kita, dan seterusnya. Sabar ketika orang lain sibuk untuk berfoya-foya, sabar ketika orang yang lainnya enak-enak tidur, kita malah bangun malam sholat tahajud. Sabar ketika orang bisa makan seenaknya, ya, namun kita bersabar untuk berpuasa, dan seterusnya. Maka inilah orang-orang yang bersabar dalam mencari ridhonya Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan sholat, wa atuz zakah, kemudian membayar zakat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar, dan mereka itu selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi nggak pernah ada namanya balas dendam. Temannya ngejek dia, nggak perlu dibalas dengan mengejek, karena kalau kita balas dengan mengejek, nilai kita sama dengan teman kita. Namun kalau kita memilih tetap bersabar, maka ridho Allah lah yang akan kita dapatkan. Kemudian apa balasan bagi orang-orang yang sibuk mencari ridhonya Allah, berlelah-lelah dalam dunia? Walladzi jannatu adni yadkhulunaha, maka surga-surga Aden, ya, akan dimasuki oleh orang-orang tadi. Wa man sholaha min abaihim, dan mereka masuk tidak sendirian, namun bersama dengan siapa? Ayah ibu mereka. Syaratnya harus sama-sama soleh.
wa min azwajihim, dan dengan pasangan-pasangan mereka, suami bagi ibu-ibu atau istri bagi bapak-bapak, wa dzurriyyatahum, dan bersama anak-anak mereka. Kemudian apa? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab, dan para malaikat akan masuk dari pintu-pintu surga tadi dengan mengatakan apa? Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam kesejahteraan, salam keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian dulu ketika di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, dan sangat baik tempat kembalinya bagi orang-orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini itu kan kadangkala kita diuji dengan nikmat, kadangkala diuji dengan musibah. Maka orang mukmin ketika diberi nikmat, dia tidak boleh langsung bangga bahwa dia sedang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya ketika kita diuji dengan masalah, dengan musibah, jangan pula kita langsung putus asa bahwa kita sedang dimurkai atau dibenci oleh Allah. Ditegaskan dalam surah Al-Fajr ayat 14, mungkin adik-adik juga sudah hafal semua ini. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akrama. Manusia itu sebagian besar ketika diuji Allah dengan dimuliakan, aib-aibnya ditutup, diberi kemuliaan dengan jabatan, dengan harta, dengan wajahnya mungkin yang cantik bagi yang putri atau yang ganteng bagi yang putra. Kemudian diberi nikmat sehat, nikmat harta, nikmat lain sebagainya, mereka mengatakan kita sedang dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqah, namun ketika mereka diuji oleh Allah dengan rizkinya yang sempit, dengan sakit, dengan masalah yang menghimpit, mereka kemudian mengatakan apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku Allah sedang menghinakan diriku. Namun apa? Ayat selanjutnya, kalla, tidaklah demikian. Karena mau diberi nikmat atau musibah itu belum menjadi jaminan. Namun yang menjadi standar kita sedang dimuliakan oleh Allah atau tidak, bagaimana kita menyikapi semua itu. Diberi nikmat kita bersyukur, diberi ujian kita bersabar, semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita serahkan semua urusan, solusinya kepada Allah. Inilah baru orang yang mulia sesungguhnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 6 yang sering kita baca ketika hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Sesungguhnya kita jadikan ma'alal ardi, segala yang ada di atas bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan, sebagai keindahan, sebagai keindahan yang menarik semua hati manusia. Namun semua itu Allah jadikan linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Semuanya menjadi ujian, siapakah yang terbaik di antara kita. Maka kita menjadi santri belum tentu kita lebih baik dari yang bukan santri. Begitu pula sebaliknya, kita menjadi seorang yang bukan santri belum tentu kita lebih buruk. Namun semua itu adalah menjadi ujian. Kita menjadi seorang pelajar belum tentu lebih baik dari orang yang tidak belajar. Maka semua yang Allah sedang berikan kepada kita itu semua menjadi ujian. Jangan sampai kita tertipu daya.
Maka salah satunya agar kita ini tetap menjadi orang yang dicintai Allah, diberi hidayah oleh Allah, adalah istiqomah dalam sholat malam. Karena yang pertama, sholat malam ini merupakan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam Quran surah Al-Isra, ya, surah yang ke-17 ayat yang ke-79, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kalian. Sebagai apa? Tambahan bagi kalian, tambahan pahala, tambahan bekal. Dan semakin banyak bekalnya, tentu kita akan semakin mantap meninggalkan dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau misalnya kita ada safari dakwah keluar kota nih, kira-kira anak-anakku ini pengen sangunya pas-pasan atau sangunya banyak lebih, kira-kira pengen mana gitu? Pas-pasan ya, Masya Allah. Zuhud ini Mbak, siapa namanya ini, MC kita ini ya. Nah, maka tentu pasti pengen sangunya lebih, sehingga kita tenang, mau beli apa saja santai. Maka itulah ibarat ketika seseorang akan melakukan sebuah perjalanan. Bahkan pernah kita bahas, perjalanan itu ada perjalanan yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini, kemanapun masih dikatakan perjalanan yang dekat. Mengapa? Karena kita masih bisa kembali lagi. Kita perjalanan mau ke Jakarta, HP kita ketinggalan, bisa dikirimkan. Namun kalau perjalanan yang jauh, 1 detik saja kita sudah memulai, itu artinya kita tidak akan bisa kembali lagi, yaitu apa? Ajal. Itulah awal dari perjalanan yang jauh. Yang dekat saja kita pengennya bekal yang lebih, apalagi perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan dekat, kurang apa kita bisa telepon saudara kita untuk ditransfer, untuk dikirimkan, atau kita bisa minta bantuan orang yang ada di sekitar situ. Namun kalau perjalanan jauh, keluarga dekat kita sekalipun, mereka akan meninggalkan kita sendirian di kuburan. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, sholat malam ini salah satu perintah Allah kepada kita untuk menambah bekal. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan derajat yang mulia, yang terpuji di sisinya, baik di dunia apalagi di akhirat. Maka orang-orang yang sering atau istiqomah sholat tahajud, walaupun dia itu tidak memiliki jabatan, dia tetap akan disegani, dihormati oleh orang-orang. Mengapa? Karena Allah lah yang menggerakkan hati orang untuk memuliakan orang tersebut. Sebaliknya, banyak orang yang jabatannya tinggi, bahkan presiden, raja, namun justru malah dihinakan oleh orang banyak. Bukan karena jabatannya kurang tinggi, sudah tinggi. Bukan karena hartanya kurang, sudah banyak. Namun salah satunya karena Allah tidak meridhoinya. Maka salah satu agar kita dimuliakan oleh Allah dan Allah menjadikan manusia memuliakan kita, yaitu dengan apa? Istiqomah sholat tahajud. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kita secara langsung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian ini qiyamul lail, atau menghidupkan malam kita itu dengan ibadah. Bedanya tahajud dengan qiyamul lail apa ini? Sama ya. Bedanya adalah
sholat tahajud sudah tentu qiyamul lail, namun tidak setiap qiyamul lail itu tahajud. Karena syarat tahajud itu adalah diawali dengan tidur sebelum sholat tahajud. Namun kalau qiyamul lail adalah semua ibadah yang dikerjakan mulai dari isya sampai nanti waktu subuh. Dan bukan hanya sholat, kita zikir, kita berdoa, kita baca Al-Quran, kita hadir dalam majelis ilmu, kita silaturahmi, kita bertakziah, menjenguk orang sakit. Semua itu adalah termasuk dari qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa innahu da'bus sholihin. Qiyamul lail ini ya, terutama sholat tahajud ini adalah ciri-ciri orang yang soleh. Maka kalau kita tidak istiqomah dalam sholat tahajud ya, terutama minimal sholat malam, ya berarti kita jangan merasa kalau kita ini orang yang soleh, namun kita orang yang toleh berarti. Karena apa? Sholat malam ini, sholat tahajud ini adalah sholat yang hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar soleh. Di waktu manusia enak-enaknya tidur, dia bersabar bangun malam sholat malam. Di waktu orang-orang sedang enaknya menghangatkan dengan selimutnya ya, ngerungkel, namun dia malah bersabar untuk bangun dari tempat tidurnya mengambil air wudhu. Dan namanya sholat malam, sholat yang jauh dari riya, ujub, sombong, pamer dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau di pondok ya, kalau di pondok kan pasti teman kita tahu. Namun kalau kita sudah di masyarakat tidak ada yang tahu. Kecuali kalau setelah sholat dia selfie cekrek ya, diupdate di SW ya. SW apanya anak-anak? Status WA. Alhamdulillah malaikat membangunkan salat sholat malam itu. Terus ada yang komen, untung bukan malaikat Israel yang bangunkan. Wah. Niatnya memang malaikat yang membangunkan, tapi kan kenapa harus dipublikasikan? Maka sholat malam adalah sholat yang betul-betul hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Mungkin kalau sedekah, orang yang non muslim pun mereka juga bisa bersedekah. Silaturahmi, orang yang non muslim pun bisa. Bukan hanya orang yang tidak soleh, orang yang non muslim pun bisa. Namun kalau sholat malam ya, sholat tahajud tidak mampu dilakukan kecuali hanya orang-orang yang soleh. Kemudian kedua tadi, jauh dari sifat yang mengotori hati, riya, ujub, sombong dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menjelaskan, qurbatun ila rabbikum. Salat malam ini sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ibadah lain begitu mendekatkan ya, mendekatkan pula, namun sholat malam jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan waman hatun anil atham, anil ithm, bahwa sholat malam ini mampu mencegah kita dari berbuat maksiat atau dosa. Yang tadinya sering bermaksiat karena sholat malam, besoknya Allah lindungi, Allah sibukkan dia dari sibukkan dengan ketaatan sehingga lupa untuk bermaksiat. Kemudian yang selanjutnya wa takfirun lisayyi'at, mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Wa manhatun wa matrudatun lidda'i 'anil jasad, dan mampu mencegah ya segala penyakit yang akan menjangkiti diri kita atau badan kita. Sehingga orang-orang yang istiqomah sholat malam insya Allah dia akan lebih banyak sehatnya, karena ini sudah dijelaskan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada buku yang berjudul
the miracle of tahajud, ya, keajaiban dari sholat tahajud yang dikisahkan, kejadian-kejadian nyata yang dirasakan oleh orang-orang yang awalnya sakit harus cuci darah salah satunya, namun karena istiqomah sholat malam maka kemudian tiba-tiba bisa sembuh walaupun tanpa cuci darah lagi. Maka sangat beruntung orang-orang yang istiqomah sholat malam, beruntungnya bukan hanya di dunia saja namun juga di akhirat. Maka kalaupun kita belum mampu sempurna, ya minimal usaha yang selalu mendekati kesempurnaan, ikhtiar terus. Kalau kita nggak bisa bangun sholat tahajud, ya berarti minimal sholat sunnah sebelum tidur, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bithalathin." Telah mewasiatkan kepadaku kekasihku, yaitu siapa? Rasulullah SAW, dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah siyamu thalathatu ayamin min kulli syahr, ya, puasa 3 hari di setiap bulan, ya, atau yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriyah. Kemudian yang kedua adalah waraqatad duha, 2 rakaat duha. Dan yang ketiga adalah an utira qabla an anam, yaitu mengerjakan witir sebelum tidur. Ini menjelaskan bahwa kalau kita takut nanti tidak bangun, ya berarti silahkan sholat sebelum kita tidur. Walaupun nanti bangun malam lagi, ya tinggal sholat lagi. Kalau sudah witir, ya berarti jangan witir, ya. Maka kalaupun kita belum bisa puasa Daud contohnya, ya minimal kita puasa Senin Kamis. Kalau belum bisa puasa Senin Kamis, ya minimal puasa Ayyamul Bid tadi. Kalaupun kita belum mampu puasa Ayyamul Bid, ya minimal puasa yang 1 tahun sekali, puasa sunnah nopo niku, puasa Asyura atau puasa Arafah, ya setahun sekali niku. Ataupun kalau kita belum mampu, ya minimal niat, ya bismillah besok saya niat puasa, dari subuh sudah tidak makan, namun pagi-pagi kok istri menghidangkan teh hangat sama gorengan, wah kok enak sekali, langsung doa Allahumma laka sumtu wa bika akhirnya puasa manuk godang, isu-isu mah. Itu lebih baik, minimal kita sudah mendapatkan pahala apa? Niat. Innamal a'mal buatan bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Dan maha kasih sayangnya Allah, ketika kita niat berbuat baik, Allah sudah tulis 1 kebaikan. Belum lagi kalau kita kerjakan. Namun kalau perbuatan yang buruk, bila kita berniat saja, belum Allah tulis sebagai keburukan atau dosa sampai kita mengerjakan. Maka ini sebuah makasih sayangnya Allah. Maka termasuk sholat malam, kalaupun kita belum mampu istiqomah sholatnya, minimal niatnya kita istiqomah, ya. Tapi ya nggak wajar kalau 1 tahun penuh hanya niat saja nih, terlalu baik niatnya berarti. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, ya sering kita mendengar, beliau menjawab ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang dikerjakan, yang dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus kontinu walaupun amalan tadi sedikit. Maka sholat malam kita walaupun hanya 2 rakaat namun setiap hari jauh lebih baik daripada kita setahun sekali namun dirapel langsung 1000 rakaat. Nanti sebelum subuh capek lah tidur dulu, ternyata bangunnya
sudah kerainan, sudah terbit matahari. Tambah sholat sunnah lagi, jadinya nopo? Sholat subha, subuh plus 2 sekaligus ini. Maka ini tidak baik. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu mendapati seorang sahabat yang dikisahkan, sahabat ini tadi malam habis begadang suntuk untuk sholat malam, namun paginya malah kerainan, tidak ikut sholat jamaah. Maka yang baik itu adalah walaupun sedikit namun istiqomah. Syukur-syukur bisa banyak dan istiqomah. Maka kita hidup di pondok ini, masya Allah, itu merupakan nikmat yang agung. Karena kita diistiqomahkan dalam hal-hal yang baik. Mulai dari bangun tidur sudah dibiasakan dengan tahajud, baca Al-Quran jamaah, setelah jamaah baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran lagi, terus sampai kita mau tidur pun masih harus baca doa. Masya Allah, ini nikmat yang agung. Kalau bukan karena cinta Allah kepada kita, mungkin kita sudah tidak kerasan di sini. Lebih baik pulang mungkin. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang menyebabkan kita ini seringkali tidak istiqomah, terutama pada sholat malam. Karena kadang-kala kita sudah niat, sudah setelah habis isya kita langsung tidur mungkin nih. Namun kenapa bahkan alarm sudah dipasang 20 kali, pukul 2 lebih 10, 2 lebih 20, 2 lebih 30 sampai 20 kali, namun bangunnya tetap ketika adzan atau ketika qomat, bahkan kadangkala kerainan. Maka apa yang menyebabkan ini? Salah satu penyebabnya adalah karena dosa-dosa yang mengikat kita. Dalam sebuah kisah, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, ulamanya tabi'in, beliau ditanya oleh muridnya, wahai guruku, aku ini sudah niat betul ingin sholat malam, air sudah saya siapkan, jadi tidak seperti kita wudhu tinggal ke tempat wudhu atau kamar mandi sudah airnya mengalir. Kalau di mana di Arab dulu ya harus nyari air dulu sebelum tidur, baru nanti ketika tidur tinggal untuk wudhu. Kemudian sudah niat, sudah dan lain sebagainya. Maka jawaban dari Hasan Al-Basri ada, innaka rajulun qayyadatska dzunubuk. Sesungguhnya engkau ini adalah seseorang yang diikat oleh dosa-dosa. Maka dosa inilah yang menjadikan kita ini futur atau sedang menurun ibadahnya atau imannya. Yang tadinya kita istiqomah 1 hari 1 juz, hari ini malah hanya setengah juz atau bahkan tidak baca Al-Quran. Maka ini pasti ada dosa yang kita kerjakan. Yang tadinya kita sholat malam tanpa dibangunkan sudah bangun, sekarang hari ini kok dibangunkan, bahkan sudah dibangunkan namun masih tidak bersolat tahajud. Berarti ada dosa yang baru saja kita lakukan. Bukan hanya sholat tahajud saja berarti, maka dosa inilah yang akan menyebabkan kita itu tidak istiqomah dalam hal kebaikan. Maka usikum wa iyaya, dengan kita memperistiqomah sholat malam, insya Allah kita pun dijauhkan dari dosa-dosa atau kemaksiatan nih. Kemudian yang kedua adalah karena kita terlalu cinta dunia. Jadi kerjanya memang biasa-biasa saja, namun pikirannya, hatinya yang dipikirkan hanya bagaimana dia dunia terus, sehingga hari-harinya hanya diisi atau yang difikirkan, yang dirindukan hanya dunia. Wal iyadzubillah. Maka hal ini pula yang mengotori hati kita, kemudian hati menjadi kotor, menjadi sakit, sehingga kebaikan-kebaikan tidak menarik bagi dirinya. Bahkan kalau hati seseorang sudah sakit, dia akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kalau kita kan biasanya nyenggol teman saja tidak sengaja sudah merasa bersalah. Dan kalau orang itu sudah
hatinya gelap sakit, maka dia akan melampaui batas, bahkan dengan sengaja, bahkan membunuh, waliyadzubillah. Banyak sekali sekarang berita-berita kriminal atau pembunuhan. Bahkan ada anak yang istilahnya membuli fisik temannya, bahkan diselebrasikan, kemudian disuting dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi nurani dalam hatinya. Kemudian kedua, ketika sudah kotor hatinya, maka setiap kemaksiatan tidak merasa salah atau tidak disesali di dalam hatinya, sehingga santai saja terus diulang-ulang. Dan yang ketiga adalah ya tadi, kebaikan tidak menarik bagi dirinya. Dia akan cari-cari 1000 alasan untuk apa? Untuk meninggalkan kebaikan tadi. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita alihkan cinta kita adalah cinta kepada akhirat. Namun dunia ini adalah sebagai perantara atau sebagai ujian, sehingga kita tidak mabuk atau cinta dunia. Kemudian yang ketiga adalah karena kita ini terlalu banyak makan, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, menyebabkan kita ini malas, menyebabkan kita ini berat untuk beraktivitas, apalagi beribadah. Maka Nabi SAW mengajarkan kita berhenti makan sebelum kenyang. Maka beliau makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Jadi perbedaannya sedikit saja. Kalau orang soleh, para ulama sedikit makan. Kalau kita nopo sedikit-sedikit makan. Jadi bedanya sedikit saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, adalah karena menunda-nunda, menunda kebaikan. Maka di hadis yang di awal tadi tentang Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, perpesannya nopo, idza amsaita fala tantadhiri sobah, kalau sudah di waktu petang jangan menunda kebaikan sampai datangnya waktu pagi, karena tidak ada yang menjamin besok pagi kita masih hidup atau tidak. Maka salah satu cara tipu daya setan adalah menunda, sehingga dengan kita menunda-nunda tadi, maka tanpa terasa kita meninggalkan banyak kebaikan. Termasuk ketika bangun malam, sudah bangun alarm sudah bunyi, biasanya cuma matikan alarm kemudian tidur lagi. Kalau enggak ke kamar mandi buang air kemudian tidur lagi. Kalau enggak bangun tidur, loh kok selimutnya sudah ditarik sama istri saya, tarik lagi, tidur lagi. Maka menunda-nunda inilah yang menjadikan banyak amal soleh kita tidak terkerjakan. Maka Imam Hasan Al-Basri yang sudah kita bahas bahwa iyyakum wat taswif, fa innal yaum lak wa laisa ghadan laka, bahwa sesungguhnya milik kita itu adalah saat ini, kalau besok atau nanti belum tentu menjadi milik kita. Artinya bahwa kita belum ada jaminan nanti itu masih diberi nikmat hidup. Kemudian terakhir adalah dengan memperbanyak doa, karena tanpa doa tentu kita tidak ada apa-apanya. Kalau tanpa hidayahnya Allah, tanpa inayahnya Allah, maka sekecil apapun kebaikan kita tidak akan mampu melaksanakannya. Maka di muqaddimah tadi kan, alhamdulillahilladzi hadana li hada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kalaulah Allah tidak memberi hidayah kita, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka berdoa, salah satu doa yang dianjurkan adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, setiap habis sholat. Sebagaimana pesan ini kepada Mu'adz bin Jabal, setiap habis sholat jangan engkau tinggalkan doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam berzikir, mengingatmu, dan sholat kan termasuk juga bagian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
wa syukrika, dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kesyukuran yang paling tinggi adalah kesyukuran dengan memanfaatkan nikmat tadi untuk beribadah. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Maka di hadis yang lain Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, ala innad dunya mal'unah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apapun yang ada di atasnya. Di atasnya siapa? Ya termasuk kita berarti. Kita semua terlaknat, illa, kecuali, kecuali 3 golongan yang Allah tidak laknat. Siapakah mereka? Yang pertama adalah illa zikrullah, yaitu kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang selalu istiqamah dalam berzikir, subhanallah, subhanallah, atau dalam setiap waktu berusaha membasahi lisannya dengan zikir, maka merekalah yang akan diridhoi oleh Allah, tidak dilaknat oleh Allah. Dan yang kedua adalah wa ma walah, yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka beruntung kita ini diberikan kesempatan untuk tinggal di pondok ini, Ini merupakan sebuah nikmat, sehingga kita dibiasakan untuk selalu taat kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak taat kepada Allah, semulia apapun mereka termasuk orang yang hina. Karena apa? Terlaknat. Orang seganteng apapun, secantik apapun, kalau tidak taat kepada Allah, mereka adalah orang yang terhina, apalagi di akhirat. Dan yang ketiga adalah wal alim wa muta'allim, wa aliman wa muta'alliman, yaitu orang yang alim dan orang yang muta'allim, artinya orang yang menuntut ilmu. Maka bersyukur kita masih dimudahkan, dikuatkan hatinya oleh Allah untuk terus menambah kefahaman kita terhadap agama ini. Karena selama kita menjadi, minimal kalau kita belum merasa alim, belum jadi orang alim, jadilah seorang muta'allim, yaitu apa? Orang yang terus menuntut ilmu. Dan orang menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah bahwa dia itu sebetulnya memang sudah alim, namun dia ingin memurojaah ilmunya. Yang pertama adalah al-alim, Kemudian muta'alim, namun dia sebetulnya sudah alim, karena dia ingin terus memurojaah dan ingin terus mendapatkan sunnah majelis ilmu. Dan yang kedua adalah dia itu muta'alim, datang ke tempat ilmu membawa buku, membawa catatan, sehingga apa hal yang baik akan dicatat. Kalau yang ketiga adalah mustami, yaitu hanya sekedar mendengar. Kalau yang keempat yaitu yang tidak baik, dia datang hanya untuk selfie kemudian pasang di status, alhamdulillah bisa kajian. Maka orang yang keempat ini dia datang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingin formalitas untuk datang, namun insyaallah di sini tidak, semuanya di sini alimun wa muta'allimun insyaallah. Allahumma amin. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang pada intinya bahwa dunia ini menjadi ujian bukan tujuan. Maka maksimalkanlah sisa nikmat umur, nikmat hidup yang ada dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yaitu istiqomah dalam sholat malam, karena setelah kematian nanti tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi baca Al-Quran. Maka kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.